Ini dia nih, undang-undang tentang cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR atau Omnibus Law. Baru kurang dari 1 hari disahkan, Hotman sudah mempelajari. Kenapa Hotman buru-buru mempelajari? Because this is money. Ini adalah uang. Sebentar lagi klien akan bertanya, undang-undang apa yang dirubah? Undang-undang apa yang dirubah? Paris. Hotman kerja dari jam 3 subuh di teras rumah. Tuh lihat tuh banyak kasusnya tuh. Ya. Hotman dikawal oleh pasukan India itu, ya. Ayo kerja keras, ya. Itu ada undang-undang Omnibus Law, ya. Itu tebal banget tuh, undang-undang Omnibus Law. Dalam 36 tahun pengalaman saya sebagai pengacara, masalah yang dihadapi oleh buruh adalah dalam menuntut pesangon, karena prosedur hukumnya sangat panjang, sementara dia tidak mampu berbayar pengacara. Yaitu dimulai dengan kalau majikan menolak maka harus melalui dinas pengawas Depnaker. Depnaker tidak punya power, hanya berupa syarat. Mau tidak mau si buruh harus juga ke pengadilan. Jadi Hotman Paris dengan undang-undang cipta kerja Omnibus Law. Tanya kualitas praktek hukum saya kepada Bapak Prabowo, Bapak Menko Equin, Bapak Erik Menek BUMN yang semua adalah mantan klien saya. Halo para pengacara muda, khususnya generasi muda. Ini dia nih, undang-undang tentang cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR atau Omnibus Law. Baru kurang dari 1 hari disahkan, Hotman sudah mempelajari. Kenapa Hotman buru-buru mempelajari? Because this is money. Ini adalah uang. Sebentar lagi klien akan bertanya, undang-undang apa yang dirubah? Undang-undang apa yang dirubah? Tentu kalau klien bertanya, dia harus bayar honor. Makanya Anda jangan berlomba-lomba dapat gelar-gelar, itu nggak begitu membantu untuk jadi pengacara top. Jam terbang yang perlu, jam terbang yang perlu. Hotman 36 tahun jadi pengacara internasional, 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule, 10 tahun jadi bosnya berbagai pengacara bule. Batak menjadi bosnya pengacara bule. Tapi harus kerja keras. Ini deh Omnibus Law nih, ya, undang-undang cipta kerja tebal banget. Halo, salam subuh, salam pagi, Hotman Paris. Hotman kerja dari jam 3 subuh di teras rumah. Tuh lihat tuh banyak kasusnya tuh, ya. Hotman dikawal oleh pasukan India itu, ya. Ayo kerja keras, ya. Itu ada undang-undang Omnibus Law, ya. Itu tebal banget tuh, undang-undang Omnibus Law. Perkara bisnis Hotman sangat besar-besar, ya. Perkara bisnis Hotman sangat besar-besar, namun tetap tidak menyerah, bekerja terus. Kepada warga Indonesia, hati-hati dengan semakin banyaknya demo, makin banyak kumpul, corona bisa makin meluas. Itu yang terjadi di Amerika. Setiap ada kumpul di Amerika atau acara demo ataupun acara peringatan hari bersejarah, biasanya seminggu kemudian positif corona meningkat. Hati-hati, bahaya. Saran kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja dan DPR yang terhormat, terlepas setuju atau tidak dengan Omnibus Law, dalam 36 tahun pengalaman saya sebagai pengacara, masalah yang dihadapi oleh buruh adalah dalam menuntut pesangon, karena prosedur hukumnya sangat panjang, sementara dia tidak mampu berbayar pengacara. Yaitu dimulai dengan kalau majikan menolak maka harus melalui dinas pengawas Depnaker. Depnaker tidak punya power, hanya berupa syarat. Mau tidak mau si buruh harus juga ke pengadilan. Dan di pengadilan bisa sampai PK Mahkamah Agung. Bayangkan honor pengacara berapa. Jadi bisa-bisa honor pengacara jauh lebih besar dari uang pesangon. Itulah masalah utama yang dihadapi oleh buruh. Sementara si buruh tidak punya kemampuan untuk beracara di pengadilan. Jadi rubah hukum acaranya, persingkat. Itu kalau mau menolong buruh. Salam Hotman Paris. Hotman Paris dengan undang-undang cipta kerja Omnibus Law. Rekan-rekan saya, para pengacara, mantan pengacara yang sekarang jadi anggota DPR, Anda tahu yang menjadi problem itu adalah enforcement, pelaksanaan. Seorang buruh yang gajinya cuma 5 juta sebulan
Kalau di PHK, kalau dia menuntut pesangon, prosesnya lama. Di Depnaker, di pengadilan, bisa kasasi sampai PK. Bisa sampai 2 tahun. Jadi harus segera dibuat undang-undang bahwa perkara soal pesangon harus putus dalam tempo 1 bulan. Kenapa di pengadilan niaga perkara kepailitan yang triliunan, perintah undang-undang harus putus dalam tempo 60 hari. Bahkan PKPU di pengadilan niaga yang triliunan harus putus dalam 20 hari. Coba dibikin seperti itu dalam perkara pesangon, pasti akan ada berkeadilan. Undang-undang bagus kalau pelaksananya tidak bagus. Bapak Jokowi yang terhormat, saya sebagai putra bangsa yang sudah 36 tahun jadi pengacara tertarik untuk memberikan saran. Tanya kualitas praktek hukum saya kepada Bapak Prabowo, Bapak Menko Equin, Bapak Erik Menek BUMN yang semua adalah mantan klien saya. Yang harus dibenahi adalah cara penyelesaian perselisihan perburuan khususnya mengenai pesangon. Yang kalau dari mulai Depnaker sampai pengadilan perburuan sampai Mahkamah Agung bisa makan waktu 1-2 tahun. Kalau gaji buruh cuma 2 atau 3 juta, bagaimana mungkin dia membiayai perkara yang begitu lama untuk melawan para pengusaha? Bagaimana mungkin? Makanya buat undang-undang seperti di pengadilan niaga, yaitu perkara penyelesaian perburuan khususnya mengenai pesangon harus diputus dalam waktu 30 hari. Seperti di pengadilan niaga yang diputus 60 hari walaupun triliunan rupiah. Bapak Jokowi yang terhormat, Presidenku yang terhormat, pada waktu krisis moneter keuangan tahun 98 atas desakan IMF dibuatlah undang-undang kepailitan di mana diatur perkara kepailitan walaupun triliunan rupiah harus diputus dalam waktu 30 hari oleh pengadilan niaga. Kemudian dirubah menjadi 60 hari. Bahkan untuk perkara penjadwalan utang PKPU harus diputus dalam waktu 20 hari. Dan sampai sekarang berhasil dengan baik. Saya siap datang ke istana untuk memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden tentang praktek pengadilan, khususnya pengadilan perburuan. Karena sangat memakan waktu dari mulai Depnaker sampai Mahkamah Agung. Untuk buruh yang gajinya cuma 3-5 juta, pesangonnya sedikit, nggak kuat dia membiayai perkara. Kita mau ke Carita besok 3. Kalau kenapa kita nggak ke Bali aja sekalian? Oke. Kita mau naik Lamborghini ke Bali, nggak akan pulang deh. Pulang ya. Kita pulang 1 bulan ya. Astaga.